warna putih, kalian bilang subhanallah. Kalau saya bilang warna biru, kalian bilang alhamdulillah. Ketika saya bilang biru putih, kalian bilang Allahu Akbar. Ya, bisa dipahami ya? Ya, kita coba. Warna putih. Subhanallah. Yang lagi warna putih. Subhanallah. Warna biru. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi yassir. Rabbi yassir. Wala tu'assir. Wala tu'assir. Wa tammim lana minka bil khair. 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 Wa ya khairun nasirin. Wa ya khairun nasirin. Bi rahmatika ya arhamar rahimin. Bi rahmatika ya arhamar rahimin. Yang hari ini sebelum kita memulai ke pembahasan tentang apa kewajiban terhadap jenazah, jadi Ustaz mau sampaikan dulu sebelum kita masuki terhadap materi kewajiban terhadap jenazah, itu kita harus mengetahui dulu apa saja kewajiban seseorang muslim terhadap seorang muslim. Ada yang tahu apa saja kewajiban seorang muslim terhadap seorang muslim? Sedekah, ada lagi? Ada yang lain? Ada yang tahu? Jadi kewajibannya seorang muslim terhadap seorang muslim itu ada 6, ya kan? Ada 6. Yang pertama apa? Memberi salam. Nah, kita memberi salam kepada orang itu hukumnya sunnah. Nah, sedangkan kita menjawab salam itu hukumnya wajib. Jadi kalau misalnya seandainya ada orang salam, terus bagaimana Ustaz kalau seandainya ada orang Kristen salam ke kita? Assalamualaikum ke kita, itu bagaimana hukumnya? Nah, itu hukumnya tetap kita menjawab salam, tapi dengan metode yang lain. Biasanya kita jawabnya apa? Waalaikumsalam, tapi kita jawabnya apa? Waalaikumsalam. Seperti itu. Jadi kembali lagi kepada kita. Terus yang kedua yaitu apa? Menjenguk orang sakit. Ya, jadi kalau teman kalian sakit itu kalian jenguk. Ini termasuk apa? Kewajiban seorang muslim kepada seorang muslim. Terus yang ketiga yaitu menghadiri atau mengantar jenazah. Nah, pada poin yang ketiga ini nanti kita akan bahas yaitu apa? Kewajiban terhadap seorang muslim terhadap jenazah. Sebelum itu nanti kalian lihat banyak. Yang pertama, kalian lihat apa yang dimaksud dengan jenazah, ya kan? Kalau kita kan sudah tahu, sebagian besar sudah pada tahu kan apa itu jenazah, orang yang sudah meninggal, ya kan? Ruh yang keluar dari tubuh seseorang, terus meninggalkan tubuh dia yang ada di dunia fana. Itu namanya jenazah atau definisi dari jenazah. Terus hukumnya jenazah, hukum bagi seseorang yang mengurus jenazah. Apa hukumnya? Ada yang tahu? Fardu kifayah. Tapi di sebagian mazhab, kalau kalian belajar ilmu agama, di sebagian mazhab itu ada yang mengatakan hukum mengurus jenazah itu adalah wajib. Kenapa? Karena kan kita ini kan mazhabnya kan sesuai dengan mazhab yang ada di daerah Indonesia. Jadi kalau kita di negara Indonesia itu memakai mazhabnya Imam Syafi'i. Kalau di negara di luar sana itu memakai mazhab yang bagaimana mengurus jenazah itu adalah wajib. Jadi apa? Hukum mengurus jenazah itu adalah fardu kifayah bagi setiap muslim yang mampu. Terus yang berikutnya, kalian perhatikan, ada 4 kewajiban utama terhadap jenazah bagi seorang muslim. Apa saja 4 kewajiban utama terhadap jenazah bagi seorang muslim? Yang pertama apa? Jenazah. Nah, niatnya bagaimana? Niatnya itu nawaitul ghusla li hadil maiti lillahi ta'ala. Niatnya gimana? Nawaitul ghusla li hadil
yang sudah isai? Sudah isai. Nomor 1, jelaskan apa yang dimaksud dengan fardu kifayah dan mengapa pengurusan jenazah dikategorikan sebagai fardu kifayah. Ayo, biar waktunya sudah habis nanti. Ayo masuk sudah ini di sini. Siapa nama? Rafa. Ayo semua malu. Malu sini. Rafa. Mas. Sudah. Sini sudah ada. Jawaban di sini nomor 1 sudah. Ayo satu orang maju. Nah, dijawab. Aisyah. Aisyah. Nanti saya bilang Pak Aisyah tadi. Nanti yang bisa jawab nanti sini saya siapa yang tambah. Jelaskan apa yang dimaksud dengan fardu kifayah dan mengapa pengurus jenazah dikategorikan sebagai fardu kifayah. Karena apa tadi jawabannya Bang? Seseorang yang dipercaya untuk mengurus jenazah dan karena dia bisa dipercaya. Betul tidak jawabannya? Ada yang ini? Ada yang punya pendapat yang lain? Betul apa enggak? Benar. Ya, jawabannya sudah akan benar ya, sudah akan benar. Cuman kurang apa namanya? Kurang lengkap. Ya, kurang lengkap. Jadi ditulis berisi. Jelaskan apa yang fardu kifayah. Fardu kifayah adalah kewajiban seseorang apabila seseorang sudah mengerjakannya maka gugur kewajiban yang lain. Dan mengapa mengurus jenazah itu dikategorikan sebagai fardu kifayah? Karena mengurus jenazah itu merupakan orang yang harus bisa melaksanakan melaksanakan sholat dan melaksanakan tata cara mengurus jenazah. Kalau orang nggak tahu, kalau di satu kampung tersebut tidak ada yang tahu, cuma dia yang tahu, berarti satu kampung tersebut hukumnya sudah gugur. Kewajibannya sudah gugur. Kenapa? Karena satu orang ini sudah bisa melaksanakan tata cara memandikan jenazah. Ya sudah bagus ya jawabannya. Terus nomor 2, analisis mengapa urutan 4 kewajiban terhadap jenazah memandikan, mengkafani, mensolatkan dan menguburkan tidak boleh dibolak-balik. Kenapa? Ada yang sudah? Jawaban nomor 2 Isai. Simpel itu jawabannya, simpel sekali nomor 2 itu. Sudah? Ayo maju sini kalau sudah. Sudah apa? Ayo maju. Sudah apa? Soalnya ini sudah mau pulang lagi ya, tidak terlalu lama guys. Biar kalian pulang juga. Saya juga. Ayo cepat. Analisis mengapa urutan 4 kewajiban terhadap jenazah memandikan, terus mengkafani, mensolatkan dan menguburkan tidak boleh dibolak-balik. Ayo, sudah. Terus yang nomor 3, evaluasi jika dalam sebuah masyarakat tidak ada seseorang yang mengetahui tata cara mengurus jenazah, apa dampaknya dan berikan seluruhnya. Ada yang sudah jawab? Nomor 3, misalnya suatu
kampung ini tidak ada orang yang bisa mengurus jenazah. Nah itu terus apa dampak yang terjadi ketika kampung tersebut tidak memiliki seseorang yang bisa mengurus jenazah? Dampaknya jadi apa gitu? Terus ya solusinya apa gitu? Solusinya bagaimana? Itu gampang juga itu. Yang sudah, bisa langsung maju. Sudah tadi nomor 2? Sudah, tidak apa-apa. Bisa malu. Sudah nomor 2. Mari sudah. Tidak apa-apa. Apa mau maju lagi? Maju lagi nomor 2. Nomor 3 dia sudah. Nomor 3 tadi sudah. Sama kamu? Nanti kamu maju lagi ya. Sesuai dengan jawaban itu. Ya kan? Sudah. Nomor 2 aja. Analisis mengapa melakukan empat kewajiban jenazah, memandikan, mengkafani, mensolatkan dan menguburkan tidak boleh dibolak-balik. Ya betul, karena itu apa? Menurut syariat Islam, tata cara Islam itu apa? Sudah menjadi ketetapan yang ada di dalam syariat Islam. Tidak boleh orang ketika meninggal langsung dikuburkan. Tidak mungkin kan? Masih bawa-bawa juga langsung dikuburkan. Tidak mungkin. Terus orang ini sudah dikuburkan, belum dikafani, setelah dikuburkan diambilkan lagi terus dikafanikan tidak sesuai dengan tata cara. Terus yang terakhir yang nomor 3. Satu tadi Rizky. Itu tadi kau jawab tadi. Evaluasi dari kata semua masyarakat, tidak ada seorang pun yang mengetahui tata cara mengurus jenazah, apa dampaknya dan berikan solusinya. Nah, kayak tadi yang kamu jawab tadi yang cepat. Ya, kamu tadi ada. Nah, ini sudah. Iya nih, ayo. Solusinya adalah kita memanggil apa? Jenazah lain atau mudin atau ustadz yang ada di kampung tersebut. Mudin tahu mudin? Mudin tahu mudin? Mudin itu orang yang biasa mengurus masjid. Biasa bahasa itu namanya. Ya, memanggil di kampung sebelah. Kalau kampung sebelahnya nggak ada, aku lagi di kampung sebelah. Ya, terus. Jawaban kalian tadi itu sudah bagus semua ya, sudah pengetahuan, sudah maksimal sesuai dengan apa yang kalian paham. Jadi Pak Guru bertanya sama kalian, apa yang kalian bisa ambil dari pelajaran tentang apa mengerjakan ini, melaksanakan mengurus jenazah? Bagaimana perasaan kalian, ya kan? Bagaimana perasaan kalian setelah mempelajari kewajiban mengurusi sholat jenazah? Apa perasaan kalian? Apa? Gimana Rizky perasaan ketika mengikuti kewajiban mengurus jenazah? Apa yang kamu rasakan? Merasa gimana Pak? Ada tidak? Ada. Terus yang ini yang di belakang gimana rasanya setelah kamu mengikuti materi atau
melihat video tentang kewajiban mengurus jenazah. Apa yang kamu rasakan? Mungkin saya merasa saya akan semangat lagi untuk beribadah, karena kita kan tidak tahu kapan kita akan mati. Gimana kamu perasaannya? Senang? Bahagia? Kalau yang sampingnya? Haji? Hafiz, gimana perasaannya ketika mengikuti materi tentang kewajiban mengurus jenazah? Gimana? Senang, bahagia. Ini gimana perasaannya? Senang. Apa yang bisa dipahami dengan kalian? Pelajaran yang bisa kalian ambil dari materi yang disampaikan? Pahaman yang kalian bisa ambil dari materi yang disampaikan? Apa kepahaman yang bisa kalian ambil dari materi yang disampaikan? Ada? Jadi kami bisa mengetahui tentang kami ini apa tata cara untuk mengurus jenazah. Ya, jadi kita ini perhatikan, jadi sama beri penjelasan. Jadi kita ini, setiap manusia ini harus ada namanya apa? Ada namanya evaluasi atau perbaikan diri. Jadi kita ini tidak tahu ya kan kapan ajal akan menjemput kita. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Jadi setiap yang berjiwa itu pasti akan mati. Jadi bagaimana ya kan? Bagaimana kita ini untuk mempersiapkan diri kita agar ketika azan menjemput kita ini kita sudah siap. Bukan hanya itu, kita juga harus bisa menguasai ya kan? Bagaimana kita ini untuk mengurus jenazah. Mungkin dari saudara kita atau dari kedua orang tua kita nanti ketika meninggal, kita ini tidak perlu lagi manggil pengurus jenazah yang lain. Jadi hanya dengan kita saja sudah cukup bisa mengurus kedua orang tua kita. Ya mungkin nanti minggu depan, mungkin pertemuan minggu depan, mungkin akan ada praktek ya sholat jenazah. Mungkin nanti sama Pak Ilham nanti. Pak Guru mungkin cuma satu kali pertemuan ini saja karena ada tugas dari kuliah untuk praktek mengajar. Jadi mungkin minggu depan nanti bisa kalian lanjutkan mata pelajarannya dengan baik Pak Ilham. Ya sebelum kita selesai pulang, kita rapikan dulu tempat duduknya, buku-bukunya ditata dulu, dirapikan semuanya. Pada kebetulan apa? Ya sebelum itu dikumpulkan dulu kertasnya, dari empat kelompok ya, yang per kelompok. Yang kertas sendiri-sendiri itu kalian bawa sendiri-sendiri. Yang per kelompok, yang satu kelompok satu. Ada tidak? Ya, saya sendiri. Coba Pak. Tak boleh ni. Memberikan balik. Ya, sebelum kita pulang kita baca dulu surat pendek wal asri ya. Ya, betul. Ya. Sebelum itu Memberikan balik. kita luruskannya dulu, ya kan kita kita memproteksi diri, mengevaluasi diri, kita luruskan niat kita, apa yang menjadi tujuan belajar kita agar
kita bisa kedepannya agar bisa menjadi lebih baik. Ya, kita mulai berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asr innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa amilus sholihati wa tawassau bil haqqi wa tawassau bis sabr. Shadaqallahu al-azim. Ya, mungkin cukup itu